Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kenapa sih kita harus peduli sama yang namanya Pancasila? Dan kenapa juga kita harus mengerti atau mengetahui makna dari Pancasila serta mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila? Perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita sendiri lah itu. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Selain menjadi pedoman kehidupan dan menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi sebuah cita-cita hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5, sedangkan sila berarti suatu prinsip atau asas. Jadi Pancasila memiliki 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila yang terakhir, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang Pancasila ini pada sila yang kedua dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sih makna serta bentuk pengimplementasian dari sila yang kedua itu. Makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila yang pertama ialah kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peran dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan sesuai kapasitasnya. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antar individu yang sejatinya dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Kita mesti memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang berbeda, tetapi bukan berarti itu yang membuat masing-masing diperlakukan dengan tidak adil. Di hadapan nilai-nilai hukum yang berlaku, setiap orang adalah sama. Ada hak yang akan diberikan dan ada pula kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, serta budaya. Arti simbol sila kedua Pancasila, rantai emas, merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Penerapan Pancasila yang kedua. Yang pertama dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya, membantu tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, saling menghormati dengan cara saling bertegur sapa. Dan yang ketiga, melakukan musyawarah mufakat jika terjadi perbedaan keputusan. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Karena kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan hak kita tercapai tanpa memberikan orang lain. Penerapan di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, menghargai teman, mau berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agamanya, dan menghargai pendapat teman. Terakhir, penerapan Pancasila yang kedua di lingkungan keluarga. Contohnya, menghormati orang tua dan saudara, saling menyayangi dan mencintai sesama anggota keluarga, bersikap adil pada seluruh anggota keluarga, dan mau membantu kedua orang tua. Contoh pelanggaran kemanusiaan. Pelanggaran kemanusiaan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, terdapat pelanggaran berat, yaitu terbagi menjadi dua macam, yakni kejahatan genosida dengan menghancurkan serta memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Lalu terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, perampasan kemerdekaan, serta pemerkosaan dan perbudakan seksual. Lalu terdapat pelanggaran ringan yang berupa pengancaman, pencemaran nama baik, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Mahasiswa telah disiapkan menjadi penerus bangsa yang akan membangun, melanjutkan, dan memajukan bangsa Indonesia kelak di masa depan. Mahasiswa juga yang akan menjadi bibit-bibit pejuang selanjutnya dan menjadi agen of change di segala bidang dan menjadi social control yang akan terus menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih mensejahterakan rakyatnya serta meminimalisir tingkat penyelewengan di tingkat aparatur negara. Mahasiswa dituntut mampu untuk mengontrol keadaan negara, bukan untuk sekedar mengkritik tetapi juga memberikan kontribusi yang real untuk perubahan yang lebih baik. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus bersikap berani dan kritis untuk mendobrak zaman ke arah kemajuan dan kritis terhadap kebijakan para pemegang roda pemerintahan. Mahasiswa berperan sebagai transportasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan serta pengendalian adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan akan memberikan manfaat serta menjadi pengontrol untuk dirinya sendiri, orang tua, teman-teman, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan yang paling penting adalah peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Peran mahasiswa ini sangat luas kajiannya, yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemberdayaan sosial, pengabdian masyarakat, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, jadi sudah mengertikan alasan kenapa kita harus peduli dan mengetahui makna serta mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Ya, semua agama berjalan berdampingan, semua manusia pada hakikat derajatnya adalah sama. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah instrumen persatuan bangsa. Dan untuk kebaikan bersama, maka musyawarahlah jalan keluarnya. Serta mari kita wujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama untuk Indonesia. Kami Indonesia, kami Pancasila.